wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zulaika dengan NPM 24082601999. Di sini saya akan menyampaikan materi dari blog basis endokrin dan metabolis, yang dimana saya akan menyampaikan tentang hipotalamus dan hipofisis. Dimana yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar endokrin kecil yang terletak di rongga tulang di dasar otak tepat di bawah hipotalamus. Terhubung ke hipotalamus oleh tungkai penghubung tipis terdiri dari lobus anterior dan posterior. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hipofisis posterior, yaitu terdiri dari jaringan saraf atau neuron hipofisis terhubung ke hipotalamus melalui jalur saraf. Selanjutnya ada lobus posterior. Hipotalamus dan hipofisis posterior membentuk sistem neuron endokrin atau nukleus supraoptik dan nukleus paraventrikular. Satu neuron hanya dapat memproduksi salah satu dari hormon ini, yaitu vasopresin atau oksitosin. Akson dari neuron-neuron ini turun melalui tangkai penghubung dan berakhir pada kapiler di hipofisis posterior. Hipofisis posterior terdiri dari terminal neuron ini serta sel pendukung mirip glia yang dikenal sebagai pituites. Setiap terminal menyimpan vasopresin atau oksitosin. Hipofisis posterior sebenarnya tidak memproduksi hormon. Ia hanya menyimpan dan saat dirangsang secara tepat melepaskan ke dalam darah dua hormon peptida kecil, yaitu vasopresin dan oksitosin, yang disintesis oleh badan sel neuron di hipotalamus. Hormon yang disintesis dikemas dalam granul sekretorik atau vesikel sekretorik yang diangkut oleh protein motorik melalui sitoplasma akson dan disimpan dalam terminal neuron di hipofisis posterior. Saat ada rangsangan ke hipotalamus, vasopresin atau oksitosin dilepaskan ke dalam darah sistemik dari hipofisis posterior melalui eksositosis dari granul sekretorik. Pelepasan hormon ini dipicu oleh potensial aksi yang berasal dari badan sel hipotalamus dan menyebar turun ke terminal neuron di hipofisis posterior. Seperti pada neuron lainnya, potensial aksi dihasilkan pada neuron sekretorik ini sebagai respon terhadap input sinaptik ke badan selnya. Selanjutnya, hipofisis posterior terdapat hormon. Yang pertama ada vasopresin. Dalam kondisi normal, vasopresin adalah faktor endokrin utama yang mengatur kehilangan air urin dan keseimbangan air secara keseluruhan. Kontrol utama yaitu input dari osmoreseptor hipotalamus yang meningkatkan sekresi vasopresin sebagai reseptor terhadap kenaikan osmolaritas plasma. Hanya berperan kecil dalam pengaturan tekanan darah melalui vasokonstriksi arteriola. Yang kedua terdapat oksitosin. Oksitosin merangsang kontraksi otot polos uterus untuk membantu mengeluarkan bayi saat melahirkan dan mendorong pengeluaran ASI dari kelenjar payudara selama menyusui. Secara tepat, sekresi oksitosin meningkat oleh refleks yang berasal dari jalan lahir saat persalinan dan oleh refleks yang dipicu saat bayi menyusu pada payudara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hipofisis anterior, yaitu terdiri dari jaringan epiter kelenjar atau adenohipofisis, terhubung ke hipotalamus melalui jalur vaskular yang unik. Hipofisis anterior mensintesis hormon yang dilepaskan ke dalam darah 5 populasi sel yang berbeda. Di hipofisis anterior mensekresikan 6 hormon peptida utama, yaitu GH, TSH, ACTH, FSH, dan LH. Adalah semua hormon tropik karena masing-masing mengatur sekresi dari kelenjar endokrin lainnya. FSH dan LH secara kolektif disebut sebagai gonadotropin karena mereka mengontrol sekresi hormon seks oleh gonad. PRL adalah satu-satunya yang tidak menstimulasi sekresi hormon lain. Ia bertindak langsung pada jaringan non-endokrin untuk memberikan efeknya. TSH, ACTH, FSH, dan LH bekerja pada organ target mereka dengan berikatan dengan reseptor yang berhubungan dengan protein G yang mengaktifkan sistem second messenger CAMP. GH dan PRA bekerja melalui jalur JAK atau STAT. Selanjutnya terdapat regulasi sekresi hormon hipofisis anterior, yaitu dua faktor paling penting yang mengatur sekresi hormon hipofisis anterior,
Yang pertama ada hormon hipotalamus, yang kedua umpan balik dari hormon kelenjar target. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang hormon hipotalamus, yaitu pelepasan setiap hormon hipofisis anterior sebagian besar dikontrol oleh hormon lain yang diproduksi oleh hipotalamus. Sekresi hormon neuroregulator ini dikontrol oleh berbagai input saraf dan hormonal dan sel neurosekretorik hipotalamus. Sekresi setiap hormon hipofisis anterior dirangsang atau dihambat oleh satu atau lebih dari 7 hormon hipotalamus hipofisiotropik. Bergantung pada fungsinya, hormon-hormon ini disebut sebagai hormon perangsang atau hormon penghambat. Yang kedua, saya akan menjelaskan umpan balik dari hormon kelenjar target. Hormon hipofisiotropik memulai urutan 3 hormon, yaitu hormon hipofisiotropik, hormon tropik hipofisis anterior, hormon dari kelenjar endokrin target perifer. Hormon dari kelenjar target menghambat sekresi hormon tropik yang mendorongnya. Umpan balik negatif ini dilakukan oleh hormon kelenjar target yang bekerja langsung pada hipofisis dan juga pada pelepasan hormon hipotalamus, yang pada gilirannya mengatur fungsi hipofisis anterior. Yang terakhir terdapat peran sistem portal hipotalamus hipofisis. Dimulai di dasar hipotalamus dengan sekelompok kapiler yang bergabung menjadi pembuluh portal kecil yang turun melalui tangkai penghubung menuju hipofisis anterior, menyediakan jalur pribadi di mana hormon perangsang dan penghambat dapat diambil dari hipotalamus dan dikirim langsung ke hipofisis anterior dalam konsentrasi tinggi melewati sirkulasi umum. Baik, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhirin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.